Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia M. Lamarauna, kelas 1B dengan NIM 831423027, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang poros maritim. Apa itu konsep poros maritim Indonesia? Poros maritim merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri, perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Sebagai negara maritim, kita punya segalanya. Jika dikalkulasi dan dikelola secara maksimal, kekayaan laut Indonesia mampu menyumbang pendapatan 1,2 triliun dolar AS. Terlebih kita memiliki beberapa sumber yang terkandung di laut Indonesia, diantaranya cadangan migas mencapai 9,1 miliar barel, masih terpendam wisata bahari dan komoditas perikanan. Adapun poros maritim dunia ialah menjadi laut sebagai jalur laut. Poros maritim dunia bertugas untuk mengatur, menyelesaikan batas maritim, penataan ruang laut, dan diplomasi pengembangan industri maritim dan konektivitas laut, pengembangan industri sumber daya alam dan jasa kelautan. Menurutnya terdapat 5 pilar kebijakan maritim yang harusnya menjadi landasan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. 5 pilar kebijakan maritim yang perlu diperhatikan adalah budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur maritim, dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Kenapa Indonesia bisa dijadikan poros maritim dunia? Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, di mana Indonesia terletak di antara persilangan 2 benua dan 2 samudra, yang merupakan pelayaran perdagangan dunia. Untuk mewujudkan poros maritim dunia, Indonesia perlu menguatkan peran sektor maritim secara maksimal. Hal tersebut mencakupi penguatan infrastruktur, politik, hukum, keamanan ekonomi, serta sosial dan budaya. Dan ada posisi strategis Indonesia saat ini. Potensi sebagai poros maritim dunia ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang sangat strategis, terletak di antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional dan menjadi jalur transit perdagangan dunia. Dengan keberagamannya, potensi maritim Indonesia antara lain industri bioteknologi, kelautan, perairan dalam, depth, ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia. Wilayah perairan Indonesia sangat luas dan rawan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti pencurian ikan, pencurian kapal, dan kegiatan terorisme di laut. Dan Indonesia ditetapkan sebagai poros maritim dunia pada tahun 1982. Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang disebut prinsip negara kepulauan. Masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dan potensi maritim yang dimiliki dengan ditandai belum adanya pengelolaan potensi maritim secara maksimal. Dan adapun menjadi kendala dalam pengembangan potensi kelautan di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Selain secara ekonomi luas, laut yang mencapai 70% total luas Indonesia tersebut juga bisa mendukung konektivitas antar pulau. Pada aspek lingkungan, saat ini juga belum adanya regulasi yang kuat yang mengatur tentang pencemaran. Adapun karakteristik negara maritim, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.
keberadaan posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Terhadap kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan. Terwujudnya budaya maritim yang membuat industri perkapalan, pelayaran, perdagangan laut, pengetahuan bahari, dan wisata bahari akan menjadi motor pembangunan ekonomi bangsa. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang poros maritim Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.